Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian Covenant City Church. Pekan ini adalah pekan terakhir di bulan November, dan satu bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Tahun ini mungkin bagi kebanyakan dari kita merupakan tahun yang mengejutkan dan banyak sekali perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Karena tanpa kita duga sebelumnya, ada pandemi yang besar menghantam dunia ini. Pandemi yang menyebabkan gaya hidup kita berubah, pandemi yang membuat kita banyak kehilangan hal-hal yang berharga dalam kehidupan kita. Pandemi yang begitu besar, yang membawa banyak penderitaan dan juga pelajaran bagi hidup kita. Tahun ini adalah tahun yang membingungkan, dan kita pun tidak mengetahui bagaimana hal ini dapat selesai secara tuntas. Oleh karena itu, untuk menatap tahun depan pun, kita juga diliputi oleh banyak sekali kebingungan. Dan saudara sekalian, renungan kita hari ini, saya akan mengambil satu ayat saja dari kitab Yosua pasal 23 ayat 14. Yosua pasal 23 ayat 14. Dan kita akan melihat pesan Yosua kepada bangsa Israel yang akan menduduki atau melanjutkan kehidupan mereka di tanah perjanjian. Tanah yang Tuhan telah janjikan kepada mereka sejak kakek moyang mereka, Abraham. Mari kita buka bersama-sama Yosua pasal 23 ayat 14. Inilah firman Tuhan. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ayat ini merupakan bagian dari pidato atau ucapan terakhir Yosua di hari tuanya, saat bangsa Israel telah berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka dan menduduki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, tanah yang telah Tuhan janjikan kepada kakek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan di sini Yosua menyatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang benar dan janji yang telah digenapi. Kalau saudara ingat janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian pasal 12, di situ Allah menjanjikan bahwa Abraham akan mendapatkan atau memperoleh sebuah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Abraham pun akan dikatakan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, dan ia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan hal ini pun sebenarnya telah tergenapi saat bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua berhasil menduduki tanah perjanjian, dan mereka menjadi bangsa yang besar di bawah ke-12 suku Israel. Dan juga mereka menjadi bangsa yang disegani, bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Mengapa demikian? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang Tuhan pilih di dalam perjanjiannya. Ia menyatakan perjanjian dengan bangsa Israel semenjak ia menyatakan perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan itu terus kepada keturunan-keturunannya sampai mereka menduduki tanah perjanjian tersebut. Dan di ayat yang baru saja kita baca, Yosua kembali menegaskan, ia kembali menegaskan akan janji Tuhan yang tidak mungkin akan gagal. Atau di dalam bahasa terjemahan harafiah di dalam bahasa Ibraninya dikatakan tidak ada satupun janji Tuhan yang jatuh, no falling words, tidak ada satu perkataan pun dari Tuhan yang akan lewat atau tidak mungkin tidak terjadi. Hal ini dapat kita lihat di mana Yosua kembali mengingatkan siapakah diri mereka, bahwa bangsa Israel adalah bangsa di dalam perjanjian Tuhan, dan Tuhan telah menunjukkan kesetiaannya, Tuhan telah menunjukkan kuasanya, pimpinannya. Meskipun mereka harus melewati berbagai macam pencobaan, saat mereka harus berkelana di padang pasir, saat mereka dikejar oleh bangsa Mesir, saat mereka harus menghadapi banyak sekali pencobaan, kekurangan makanan, kekurangan minuman, ataupun ada bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang hendak menghabisi mereka, tangan Tuhan
ada bersama-sama dengan mereka, karena mereka ada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi harapan, inilah yang menjadi pesan bagi Yosua kepada bangsa Israel, bahwa janji Tuhan yang telah mereka lihat, yang telah mereka saksikan, janji tersebut tidak akan hilang, dan Tuhan tetap terus akan membawa bangsa Israel di dalam perjanjian dengan Allah sampai pada akhirnya. Karena perjanjian Allah sebenarnya tidak hanya berhenti atau tidak hanya selesai sampai bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, karena janji ini adalah sebenarnya janji yang merujuk kepada tanah perjanjian yang sesungguhnya, kepada bangsa keturunan Abraham yang sesungguhnya, yaitu tanah perjanjian di mana kita semuanya akan bersama-sama memasuki tanah tersebut di dalam langit dan bumi yang baru. Dan kita akan menjadi satu bangsa di dalam Tuhan, umat perjanjian Allah. Dan janji ini adalah janji yang juga diteruskan sampai kepada kita melalui anak Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, menatapi tahun depan yang masih banyak ketidakpastian dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apakah corona akan segera berakhir, apakah akan ada vaksin yang efektif untuk menangkal virus ini. Kita tidak tahu bagaimana situasi pekerjaan kita atau bisnis yang kita jalani. Apakah kita masih harus tetap berjuang keras untuk bertahan hidup? Apakah kita masih tetap harus mengasingkan diri, tidak bertemu atau tidak berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi tahun depan? Kita tidak tahu. Dan tidak ada satu rencana yang pasti yang dapat kita pegang untuk tahun depan. Tapi satu hal yang pasti yang kita dapat pegang adalah janji Tuhan. Tuhan telah menyatakan janjinya kepada kita saat Ia datang ke dalam dunia ini. Dan Ia mati untuk menebus dosa-dosa kita, membawa kita kembali ke dalam perjanjian yang utuh dengan Allah. Dan Tuhan juga menyatakan di dalam perjanjiannya bahwa Ia akan beserta dengan kita, dan Ia akan menuntun kita kepada kesudahannya, kepada akhir di dalam kemuliaan Allah, saat kita mendapat tubuh kemuliaan di langit dan bumi yang baru. Dan itu adalah satu kepastian, itu adalah satu jaminan bagi kita untuk kita terus menatap kepada Allah, untuk kita terus menatap kepada kasih karunia dan anugerah Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita berserah dan melihat kembali kepada kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam janjinya yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang untuk berserah kepadamu Tuhan, mengingat Tuhan setiap janji-janji yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan adalah janji yang kekal, dan tidak ada satupun janjimu yang gagal, yang tidak terpenuhi Tuhan. Dan Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini Tuhan, kami tahu ada satu hal yang pasti, ada satu pribadi yang pasti yang tidak akan pernah berubah Tuhan, untuk selalu memimpin kehidupan kami dan membentuk kehidupan kami dan memberikan kasih dan juga kebenaran kepada setiap kami Tuhan, yaitu Engkau sendiri Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Raja kami Tuhan, yang menuntun kami Tuhan di dalam ketidakpastian dunia ini Tuhan, kepada satu ujung yang pasti, yaitu Tuhan saat kami akan bertemu muka denganmu kembali Tuhan di langit dan bumi yang baru. Ajar kami Tuhan, biar mata kami, hati kami, dan pikiran kami terus tertuju hanya kepadamu Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, dan bukan kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini, hal-hal yang dapat musnah di dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.